Halo semua, selamat datang di channel saya kembali, Joni Yulianto. Dan hari ini cukup spesial karena saya kedatangan dua tamu dari jauh ini. Satu dari Makassar, kemudian ada satu dari Padang. Nah, eh, dua tamu ini nanti yang akan menjadi teman diskusi kita dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas topik-topik yang masih seputar difabel atau disabilitas. Nah, saya sapa dulu tamu kita, ada Uda Antoni. Halo Uda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Joni. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Uda, sehat Alhamdulillah. juga kan? Alhamdulillah Mas. Berkat doanya. Uda Antoni ini seorang difabel juga, pengguna kursi roda, dan beliau saat ini bekerja di pemerintah kota Padang dan juga sebagai aktivis dan membina PPDI, eh, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di kota Padang. Lalu yang kedua ada teman saya, Mas Ishak Salim. Halo Mas. Halo Mas Joni. Wah, ini kalau di podcastnya Mas Joni suara jangkrik itu khas sekali itu. Selalu ada ini. Itu asli atau beli di pasar? Asli ini. Kebun tetangga. Dr. Ishak Salim, ya, ketua sekaligus pendiri dari Yayasan Perdik, Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan. Kemudian juga aktif di Indonesia Social Justice Network, ISJN, dan ngajar juga ya Mas ya? Ya, ngajar di Universitas Teknologi Sulawesi, jurusan Ilmu Politik. Oke. Nah, jadi pas ini kita punya ahli Disability Studies, Uda Antoni, kemudian punya ahli politik dan disability. Ini seru ini, karena dua-duanya punya keahlian, ekspertis, dan juga sekaligus aktivisme yang sangat kuat di isu difabel. Sibuk apa nih sekarang, Mas Isat? Ya, baru-baru ini sibuk menyelesaikan indikator pemantauan pemenuhan hak-hak disabilitas bersama teman-teman. Sudah launching dan bukunya juga segera cetak. Sudah launching juga satu organisasi formasi disabilitas bersama teman-teman, yaitu formasi disabilitas. Nah, pemantauan indikator dan ada satu forum yang mengawal itu, mudah-mudahan bisa membuat pemerintah maupun masyarakat Indonesia memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di masa-masa mendatang. Kalau kesibukan organisasi di Perdik baru-baru ini, ya karena masih suasana COVID ya, lebih banyak sebenarnya menghubungkan pihak-pihak yang ingin berdonasi, misalnya terkait APD dan seterusnya, kemudian kami distribusikan ke jaringan kawan-kawan yang juga concern pada isu-isu disabilitas. Jadi menyampaikan ke publik bahwa ada banyak organisasi disabilitas di berbagai daerah dan itu bisa menjadi tempat untuk mendistribusikan bantuan-bantuan untuk penanganan COVID. Dan juga jaringan untuk berdiskusi. Jadi banyak organisasi bikin kegiatan, tapi kekurangan informasi mengenai organisasi disabilitas di daerah, khususnya di Sulsel. Begitu, Mas. Oke. Wah, pandemi tetap produktif. Kalau udah Antoni, gimana nih? Di Padang kayaknya juga pergerakannya melaju pesat ini. Iya, alhamdulillah Mas Joni ya, di PPDI Padang kebetulan tahun ini kita bisa dikatakan punya cukup banyak kegiatan ya. Kita mulai membangun sinergi yang baik ya dengan Bapeda, beberapa isu penting yang terus kita
bangun bersama terkait perencanaan pembangunan yang inklusif disabilitas. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah selenggarakan training ya atau pelatihan untuk membangun kapasitas teman-teman disabilitas akar rumput ya di 2 kecamatan di Kota Padang agar mereka bisa bisa menyuarakan isu dan kebutuhannya. Kita berikan pelatihan tentang teknik-teknik advokasi, kemudian juga public speaking, dan juga kita juga bangun kapasitas mereka terkait mekanisme partisipasi dalam perencanaan pembangunan, ya, bagaimana mereka bisa ikut berperan aktif ya dalam berbagai forum pembangunan, perencanaan partisipatif pembangunan yang ada di Kota Padang, baik itu dari rembuk warga, Rakrobang kelurahan sampai musrenbang tingkat kecamatan dan kota begitu. Jadi nanti kita juga akan bangun kapasitas aparatur kelurahannya juga di kecamatan ya terkait layanan publik yang ramah disabilitas. Jadi dua-duanya kapasitasnya perlu kita bangun, Mas Joni ya. Itu kegiatan kita bersama teman-teman di PPDI Padang. Di samping itu saya juga aktif juga sebagai occasional guest lecturer ya di beberapa universitas dalam dan luar negeri, dan juga juga menjadi peer reviewer ya di beberapa international jurnal, dan juga fellow researcher ya di beberapa jaringan seperti IDRAN, dan juga assistant researcher di Pusat Kajian Asia Tenggara University of Sydney. Nah, kebetulan saat ini juga sedang banyak jurnal yang direview dan juga publikasi-publikasi yang sedang dalam proses deadline perbaikan. Nah, ini cukup banyak pekerjaan, Mas Joni ya, tapi ya dinikmati saja. Oke. Ya. Jadi ini ngobrol-ngobrol kita refreshing udah. Sip, ya. Kembali ke deadline lagi. Iya, betul. Akhir-akhir ini itu kan ini ya kita sebagai aktivis di isu disabilitas ini banyak yang kita lihat sudah berprogres dengan cukup baik, artinya dari sisi kebijakan misalnya. Kemudian inisiatif-inisiatif yang di daerah tadi yang udah Antoni dan Mas Ishak juga ceritakan gitu, terus ada sesuatu yang kita lakukan gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kan, kalau kita mencermati beberapa waktu terakhir, saya agak tergelitik dengan beberapa kejadian di mana kalau menurut saya gitu, nanti gimana menurut Uda Antoni dan Mas Ishak gitu ya. Tapi menurut saya kok kayaknya agak kemunduran gitu, karena satu sisi kebijakannya sudah semakin baik, katakanlah misalnya soal ketenagakerjaan gitu. Kita sudah ada bahkan peraturan pemerintah tentang unit layanan disabilitas gitu. Tapi belum lama ini kan kita sama-sama mendengar misalnya kasusnya Bang Ade di Sumatera, kemudian juga Bayi Haki di Jawa Tengah yang sama-sama meskipun dalam tahapan yang berbeda begitu sama-sama terdiskriminasi dalam kasus penerimaan aparat sipil ASN ya. Nah, ini gimana sih sebetulnya kalau menurut Uda Antoni yang selama ini menggeluti isu difabel, kemudian juga mempelajari polisinya dan seterusnya. Ya. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Iya, oke. Ya, Mas Joni, terkait kasus diskriminasi ya ALDE dan Pak Heki tadi yang seperti Mas Joni sampaikan ya dalam proses seleksi CPNS ya. Kasus yang dihadapi ALDE dan Bayi Haki ini bukan yang pertama yang terjadi ya. Sebelumnya kasus diskriminasi Dr. Gigi Romi di Solok Selatan yang sama-sama kita ikuti proses advokasinya yang melibatkan banyak pihak ya, dan bahkan itu menjadi sorotan nasional, dan alhamdulillah hasil advokasinya ya berhasil mengembalikan hak
Dr. Gigi Romi. Nah, untuk runut kasus Alde dan Baihaqi sebenarnya kita juga sudah sama-sama mengikuti prosesnya kurang lebih setahun lebih ini ya. Mungkin ya saya tidak perlu cerita detail lagi ya kejadiannya seperti apa dari awal dan hasilnya hingga sekarang belum menggembirakan. Tidak kurang ya berbagai usaha advokasi bahkan jalur litigasi yang sudah ditempuh dan dilakukan ya baik oleh LBH maupun teman-teman aktivis yang mendampingi Alde dan Baihaqi ya. Untuk kasus Alde bahkan juga sudah dijembatani oleh KSP dan saat ini sepertinya masih dalam proses mediasi oleh Kemenko PMK. Nah, meskipun kasus Alde dan Baihaqi ini konteksnya sedikit berbeda mungkin dari kasus sebelumnya, tapi menurut saya inti permasalahannya masih tetap sama ya, yaitu perspektif dan implementasi diversity dan inclusion yang masih setengah hati ya, atau ini dikenal dengan diverse. Nah, mungkin Mas Joni dan lain pernah dengar ya dengan label diverse ini. Jadi diverse ini adalah label satire yang diberikan kepada pemberi kerja yang mengklaim bahwa mereka sudah inklusif ya dengan merekrut penyandang disabilitas. Nah, namun pada kenyataannya masih mendiskriminasi ragam disabilitas tertentu. Nah, rekrutmen disabilitas hanya dimaksudkan untuk positive image si pemberi kerja ya, tanpa komitmen dan usaha serius misalnya untuk menciptakan ekosistem kerja yang betul-betul inklusif dan setara ya, terlepas dari ragam disabilitas pekerjanya. Nah, diverse ini sebagai contoh ya dalam kasus Alde di BPK menyatakan sudah inklusif ya karena sudah merekrut penyandang disabilitas lainnya ya, kecuali Alde yang diberhentikan dengan hormat setelah probation period atau masa itu uji cobanya ya, karena diasumsikan Alde tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dikarenakan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kedisabilitasannya. Nah, begitu juga dengan penentuan formasi jenis pekerjaan ya, atau baru-baru ini kita dengar bersama ya penetapan jurusan di sebuah universitas ya, untuk ragam disabilitas tertentu saja. Nah, ini menunjukkan praktik diversity ya, di mana ragam disabilitas tertentu diberikan kesempatan, namun di saat yang sama ragam disabilitas lainnya terdiskriminasi. Nah, dengan kata lain, ini jadinya seperti exclusion within inclusion ya, atau saya menyebutnya paradoks inklusi. Nah, kita mengetahui bahwa memang ya kita mengakui ya bahwa mungkin ada profesi tertentu yang tidak dapat diakses oleh pencari kerja disabilitas ya. Namun dengan adanya asistif teknologi, kemudian kewajiban penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan bahkan juga sudah ada aturan turunannya, tentunya kesempatan yang setara harus diberikan ke semua ragam disabilitas. Nah, mereka yang diverse tadi mungkin akan memilih ragam disabilitas tertentu saja dengan tingkatan hambatan kecil ya, yang tidak akan dalam tanda kutip merepotkan atau membebani mereka ya untuk membuat modifikasi atau adjustment yang dibutuhkan oleh si pekerja penyandang disabilitas. Untuk Alde misalnya kan bisa saja diberikan reasonable accommodation ya, seperti fleksibilitas beban dan jam kerja misalnya ya, sebagai bentuk kebijakan diversity dan inclusion-nya BPK misalnya. Nah, jika praktik-praktik diversity yang didasari oleh pemikiran-pemikiran ableist ini terus terjadi, kita masih belum bisa ya mengatakan sudah terjadi paradigm shift nih ya, pergeseran paradigma dalam melihat isu disabilitas di Indonesia. Ya, paradigm shift atau pergeseran paradigma
dari individual model ke human rights perspective ini harus terjadi ya, both in practice and in thinking ya, secara progresif dan holistik. Nah, nanti Daeng mungkin bisa menambahkan itu terkait paradigm shift ini. Mungkin itu saja dulu Mas Joni. Oke, ya, artinya ruang pertarungannya memang bahwa pergeseran paradigma ini belum sepenuhnya betul-betul terjadi ya. Nah, Mas Ishak nih, apa sebetulnya yang salah nih Mas sebetulnya? Kan kebijakannya sudah lebih baik gitu. Tapi faktanya bahkan banyak yang mengabaikan gitu. Kasus misalnya Baihaqi itu misalnya. Bahkan Kemenpan sudah mengeluarkan aturan atau surat edaran gitu yang menjelaskan bahwa formasi khusus itu bukan untuk membatasi jenis disabilitas tertentu begitu, tapi dilanggar juga gitu. Dan di Jawa Tengah itu misalnya BKD tetap dengan perspektifnya sendiri untuk kemudian mengatakan dia nggak bisa masuk sebagai guru dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya yang salah ini? Kebijakannya sudah cukup baik, tapi prakteknya juga masih seperti itu gitu. Kalau menurut saya memang ini ya agak berkelindan dengan urusan yang sifatnya formal atau legal formal dan informal. Misalnya begini, diskriminasi yang dihadapi oleh ALDE maupun EKI itu bisa dikatakan berbasis legal formal karena mereka di satu sisi menggunakan institusi dalam hal ini Institusi Medik, Ikatan Dokter Indonesia, atau HIMSI, untuk menyatakan bahwa seseorang tidak sehat jasmani dan rohani, dan untuk itu berpotensi tidak mampu menjadi seorang ASN atau mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang abdi negara. Nah, jadi basis diskriminasinya itu sudah legal formal. Bahwa itu kemudian berbenturan dengan aspek legal formal yang lain, misalnya regulasi yang sudah memungkinkan difabel secara nyata memiliki hak atas pekerjaan, misalnya sebagaimana diatur di pasal 27 ya, itu persoalannya berkaitan kepada satu, perspektif, kemudian yang kedua, memang basis institusinya atau kapasitas institusinya belum cukup mumpuni untuk menjalankan praktek inklusi, sehingga terjadi apa yang udah bilang eksklusi dalam inklusi. Nah, kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan itu bisa terus terjadi ketika institusi negara, dalam hal ini pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, tidak menggunakan prinsip dalam penjangkauan difabel. Misalnya yang pertama adalah prinsip partisipasi. Partisipasi difabel dalam hal ini katakanlah aktivis difabel atau akademisi difabel untuk memutuskan atau memikirkan satu rencana, katakanlah menyusun roadmap pemenuhan hak difabel berdasarkan kuota itu 2% untuk pemerintah dan 1% untuk daerah swasta. Bisa melibatkan difabel untuk berpartisipasi memikirkan rencana itu. Kalau prinsip itu tidak dilakukan, maka kemungkinan akan melakukan kesalahan karena kapasitas pengetahuan masih terbatas. Pengetahuan terkait inklusivitas atau teknologi yang akses seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua soal aksesibilitas. Yang tadi itu soal kemampuan teknis untuk mendesain satu model perekrutan yang akses, ya, baik dari proses wawancara atau ujian dan seterusnya. Kemudian pelatihan misalnya yang tidak memforsir atau tidak menyamakan aktivitas fisik bagi difabel yang memang memiliki kategori penyandang disabilitas fisik. Lalu non-diskriminatif, prinsip non-diskriminatif. Nah, ini kan
sepertinya teguran kita kepada pelaku diskriminasi itu membalas bahwa seolah itu tidak diskriminatif dan sudah seperti self defense, ya bisa atau berpegang teguh kepada surat tidak sehat jasmani dan rohani itu atau keputusan dokter dan seterusnya. Nah, makanya dari aspek diskriminasi berbasis legal formal itu yang harus diatasi, dilawan juga maksud saya. Jadi institusi yang menopang hadirnya keputusan itu mesti dilawan, dikejar tentu, atau disampaikan bahwa legitimasi memberi cap orang sakit dan ini tidak bisa semena-mena ditafsirkan dia tidak mampu gitu kan. Nah, kemudian soal paradigm shift. Nah, memang menurut saya ya pergeseran paradigma dari individual model ke sosial model itu terus terjadi ya, dan mulai tampaklah di universitas dan pergerakan terutama. Tetapi pergeseran paradigma itu ya karena ini berkaitan dengan keilmuan, maka itu bukan hanya pergeseran teori ya, tapi juga pergeseran metodologi dan juga pergeseran lahirnya ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu praktis dalam hal pengurusan disabilitas. Nah, tapi persoalannya sebenarnya di luar paradigm shift itu adalah ya kalau kita memakai perspektif Foucauldian, yang repot itu adalah tidak terjadinya episteme, perubahan epistemik gitu, perubahan epistem. Epistem itu kalau paradigma itu katanya menggunakan standar-standar kesadaran, consciousness. Kalau episteme itu ketidaksadaran. Jadi perlakuan-perlakuan ini sepertinya timbul dari bawah sadar dan itu tidak mudah diatasi walaupun cara berpikir misalnya berubah. Nah, karena di dalam diri kita terpendam pengetahuan yang sudah menjalar kemana-mana bahwa difabel itu adalah orang tidak mampu, difabel itu adalah diperlakukan segregatif, difabel itu punya banyak keterbatasan dan seterusnya. Dan itu selalu memandu cara berpikir. Sehingga walaupun terjadi paradigm shift, dengan mudah pergeseran itu bisa kembali lagi ke individual model misalnya. Mungkin itu sementara. Ya. Artinya ya ternyata berarti kan meskipun dari sisi kebijakan itu mungkin lebih baik, tapi tidak menjadi ukuran bahwa itu kemudian serta-merta akan mengubah cara orang berlaku, cara orang melakukan mendukung atau mendorong pemenuhan hak itu, terutama dari sisi duty bearer-nya gitu, karena ya tadi banyak faktor yang kemudian memang tidak serta-merta berubah dengan berubahnya kebijakan itu. Nah, udah Antoni, ini berarti sebaiknya kita mulai perbaikannya dari mana nih? Artinya apa yang sebenarnya harus diperbaiki dan dilanjutkan untuk diubah dengan situasi seperti ini, kemudian dengan cara seperti apa gitu. Karena kan kalau kita melihat dekade katakanlah 10 tahun terakhir pergerakan difabel mendorong ratifikasi CRPD, kemudian undang-undang disabilitas, kemudian aturan turunnya ini sudah dilakukan. Tapi praktek seperti ini masih terus terjadi, dan tadi shift of paradigm juga tidak serta-merta berjalan gitu. Jadi kira-kira ke depan nih memperbaiki situasi seperti ini gimana? Waduh, ya. Pertanyaannya bagus sekali Mas Joni, tapi juga sangat sulit. Iya, memang ya saya sepakat ya juga dengan Mas Joni dan Daeng bahwa untuk dari sisi legal framework kita sudah cukup progresif ya, bisa dikatakan dalam penyediaan payung regulasi untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas Indonesia kita bisa dikatakan sudah semakin maju ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi UNCRPD, nah kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang diikuti dengan disahkannya 9 peraturan turunannya 2 tahun belakangan ya. Nah, namun ya kenapa masih banyak terjadi praktik-praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Nah, memang ini pekerjaan berat ya. Beberapa kajian ya terkait memperlihatkan ini beberapa faktor penyebabnya. Nah, misalnya Mas Joni ya, kajian yang dilakukan oleh Profesor Tim Lindsay dan Profesor Simon Butt ya. Mungkin Mas Joni kenal ya, 2 orang profesor Indonesianis dari University of Melbourne dan Sydney University ya, dalam kajian mereka tentang kerangka hukum perlindungan bagi masyarakat minoritas di Indonesia. Nah, dalam kajian mereka tersebut yang disampaikan di Indonesia Update Forum ya tahun 2018, kebetulan saya juga menjadi salah satu panel speaker di forum tersebut. Pak Prof. Tim Lindsay dan Simon Butt itu menyampaikan bahwa legal framework untuk perlindungan bagi masyarakat minoritas di Indonesia ya termasuk masyarakat disabilitas tentunya itu sebagian besar bersifat aspirational. Nah, maksudnya secara substansi dan idealnya memang yang ingin dicapai sudah sangat baik ya. Namun bermasalah dalam enforcementnya atau implementasinya. Nah, ini disebabkan oleh sosialisasi yang masih kurang komprehensif dan masif, kemudian juga compliance measures dan sanctions sanksi dan mekanisme compliance itu masih kurang, dan juga tadi Dayang juga menyampaikan ya key institutions-nya itu, lembaga kuncinya itu ya masih lemah ya. Nah, ini sebenarnya common pattern ya dari post Soeharto law reform. Nah, di sisi lain kita kadang juga bertanya ya, kok kenapa setelah Undang-Undang 16 disahkan kok justru semakin banyak terdengar kasus-kasus diskriminatif ya. Menurut saya ya mungkin saja sebelumnya ada kasus-kasus serupa tapi ya tidak mengemuka ya, atau belum diadvokasi secara masif. Nah, kemudian disahkannya Undang-Undang 8 2016 ini menjadi keystone bagi para aktivis ya untuk lebih menyuarakan dan kemudian melakukan berbagai upaya advokasi secara lebih sistematis dan lebih kuat sehingga kasus-kasus tersebut ya langsung mengemuka. Nah, sekarang apa yang harus diperbaiki sebenarnya? Nah, yang harus kita pikirkan bersama selain memastikan implementasi legal framework tadi ya, menurut saya bagaimana disability paradigm shift dari individual model ke perspektif social model atau human rights ini betul-betul terjadi secara holistik dan komprehensif, baik in practice dalam prakteknya dan juga in thinking dalam pemikiran. Nah, ini dalam aspek epistemiknya tadi ya seperti disampaikan Daeng. Namun mengubah pemahaman dan cara pandang tentang disabilitas ini ya, apalagi ketika pemahaman yang sudah berakar bertahun-tahun itu ya adalah individual model ya, karena ya kita sama-sama pahami ya kebijakan pertama yang menyentuh isu disabilitas di Indonesia ya, bahkan di negara kita itu masuknya kan melalui individual model tadi, dari yang religius atau moral model, kemudian karitatif, dan kemudian medik, yaitu ketiga-tiganya itu adalah individual model. Nah, model ini kan yang pertama kali masuk mempengaruhi kebijakan disabilitas di negara kita ya. Misalnya saja, contohnya misalnya di tahun 1951 hadirnya klinik rehabilitasi Suharto ya misalnya, itu kan sudah lama ya. Nah, itu kan salah satu bentuk intervensi medik rehabilitasi ya untuk menormalkan penyandang disabilitas ya, agar karena disabilitasnya dianggap sebagai kelainan medik yang harus direhabilitasi begitu ya. Kemudian
dari kajian yang saya lakukan dengan Tushara Dibli di tahun 2019 itu menunjukkan bahwa pengambil kebijakan ya terutama di daerah itu memang masih sulit menerima paradigma baru ini, Mas Joni, ya. Mayoritas pengambil kebijakan di daerah itu masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak sehat jasmani dan rohani, ya, dan dianggap tidak kompeten ya untuk bisa menduduki misalnya jabatan di pemerintahan. Nah, temuan kami ini menunjukkan sulitnya secara komprehensif untuk mengembrace paradigma baru tentang disabilitas karena kurangnya insentif politik ya bagi pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan paradigma tersebut dan mengimplementasikan juga undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan perubahan paradigma tersebut secara komprehensif. Nah, penegakan undang-undang ini masih sulit ya karena dianggap membutuhkan anggaran yang tinggi ya atau menuntut lembaga pemerintahan maupun penyedia layanan untuk mengubah sistem atau metodologi kerja mereka ya. Ya banyak cara yang tidak mudah ya untuk memastikan paradigm shift ini bisa terjadi ya, mungkin antara lain seperti program edukasi dan public campaign di media ya, secara sustainable dan konsisten ini penting terus dibangun. Kemudian juga membangun kapasitas dan pengetahuan pejabat pemerintah atau pengambil kebijakan ya tentang disability perspektif dan apa sih yang dimaksud dengan inklusi atau meaningful inclusion dan full participation. Itu dua prinsip utama dari pendekatan atau perspektif model human rights itu apa sebenarnya. Ini perlu dibangun kapasitas dan pengetahuan pengambil kebijakan terkait ini. Nah, kemudian juga cara lainnya membumikan isu disabilitas ini ya sebagai isu pembangunan pusat maupun daerah ya melalui mekanisme pembangunan partisipasif dan inklusif ya atau mungkin juga berbagai program reward pembangunan daerah misalnya. Ya mungkin itu Mas Joni yang bisa yang terfikirkan oleh saya ya, mungkin yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih udah. Ya, Mas Ishak mungkin mau menambahkan, tapi sekaligus saya mau titip satu pertanyaan juga. Ini tadi yang menarik dari Uda Antoni, salah satunya adalah menyebut soal mungkin karena nggak ada insentif politik yang dianggap meng-attract gitu ya para pemangku kepentingan dan seterusnya, sehingga ya kebijakan ini nggak terlalu merangsang para pelaku politik maupun pelaku pemerintahan untuk dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin Mas Ishak bisa mengelaborasi itu juga dari sisi dimensi politiknya dan sosiologisnya gitu. Apa kira-kira seperti itu sih gitu? Atau kemudian memang ini berkait juga dengan value-value yang lain, misalnya soal sekarang yang sedang marak misalnya kita bergerak berusaha untuk mendorong korupsi untuk berkurang, tapi di sisi lain ternyata juga dari sisi politisi dan lain-lain upaya pelemahan KPK jangan-jangan ada kaitannya juga dengan hal-hal seperti itu, Mas Ishak. Iya, terima kasih. Boleh jadi ya berkaitan semua itu. Iya, yang disampaikan oleh Uda Antoni cukup banyak ya, dan menurut saya juga misalnya soal kampanye itu memang menurut saya penting, khususnya organisasi pergerakan sekarang membicarakan satu strategi komunikasi yang bertujuan untuk membangun atau memperluas kesadaran publik mengenai disabilitas, mengenai pendekatan inklusif,
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menghormati dan memenuhi hak-hak disabilitas. Nah, itu harus ada strategi komunikasi yang disusun secara bersama dan kita mendesain berbagai jenis pesan yang ditujukan kepada beragam khalayak. Nah, karena persoalan terbesar kita adalah persoalan itu ada di pikiran. Nah, sehingga butuh satu strategi komunikasi yang bisa menjangkau banyak pikiran itu dengan cara memperluas atau memperbanyak media-media kampanye, kemudian pengemasan pesan yang betul-betul bisa mengena, jangka pendek maupun jangka panjang, pesan yang berulang-ulang maupun pesan sekali setahun, pesan yang berisi dengan ancaman maupun pesan yang persuasif, pesan edukatif, dan seterusnya. Nah, ini perlu menjadi gerakan bersama untuk memperluas perubahan cara berpikir atau peningkatan kesadaran publik. Dan ya misalnya kalau kita ingin menyasar siswa atau pelajar yang nantinya akan mengisi posisi-posisi penting ketika mereka beranjak dewasa dan seterusnya, itu kita perlu mendesain satu strategi komunikasi di isu pendidikan yang di-leading oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Dan pesannya itu nadanya sama, tapi kemasannya bisa berbeda-beda. Medianya juga disesuaikan. Entah dia masuk dalam kurikulum, entah dia masuk dalam ekstrakurikuler, entah dia masuk dalam media-media pembelajaran, dan seterusnya. Nah, tapi kemudian harus dimonitoring dan evaluasi. Jadi kita perlu mengukur ini level kesadaran kita, kesadaran paradigmatik kita mengenai isu disabilitas sudah sampai di mana. Kemudian implementasinya bagaimana. Lalu ketercapaian target dari penjangkauan atau penyadaran itu sudah sampai di mana. Lalu apa yang harus diperbaiki? Nah, kalau ada proses monitoring yang bisa dilakukan secara berkala, itu bisa dilakukan. Saya terus terang dari beberapa yang udah Antoni sampaikan, saya sangat concern pada isu meningkatkan kesadaran ini. Dan itulah mengapa organisasi Perdik misalnya concern pada literasi disabilitas atau literasi inklusi disabilitas. Karena memang bacaan maupun praktek itu masih sangat terbatas. Misalnya saat ini, kalau kita bicara soal isu ketenaga kerjaan, untuk kewajiban saja memenuhi 2%. Kabupaten-kabupaten di wilayah timur Indonesia atau tengah, itu bisa memiliki 6.000 atau 7.000 bahkan lebih ASN. Nah, 2% saja dari 6.000 itu misalnya, itu sudah 600 ya, atau 1.200 atau 120. 1.200 ya, 2% itu. Iya, 120. Ya, 120. Nah, itu saja dulu. Kalau itu tidak bisa terpenuhi, paling tidak ada rencana pemenuhannya berapa lama, roadmap-nya harus ada di setiap daerah itu. Nah, makanya RAD ini menjadi salah satu juga ruang strategis untuk kita masuki, untuk kita bisa intervensi, untuk bisa terlibat dalam proses itu, agar setiap dinas itu pada akhirnya nanti punya roadmap, punya rencana-rencana aksi 5 tahunan. Nah, kemudian soal anggaran, nah ini juga cara berpikir yang seperti udah sampaikan, kalau mau inklusif
maka biayanya akan lebih tinggi. Nah, pengalaman kemarin menyusun RAD Kota Makassar itu kan budget tidak akan bertambah maupun berkurang ya, sudah ada jatahnya yang sudah direncanakan tahun sebelumnya. Nah, yang ternyata yang dibutuhkan oleh ASN atau pejabat daerah itu adalah misalnya perspektif desain inklusi dalam desain arsitektur, misalnya desain sekolah. Nah, kalau informasi universal design itu mereka, maka dalam merencanakan bangunan sekolah itu akan memakai itu, dan budgetnya bisa tetap sama harusnya. Hanya ada perubahan-perubahan desain. Misalnya, ini harus toilet duduk. Nah, harga toilet duduk itu kan bervariasi. Bisa ambil paling minimal, dan itu boleh jadi sama harganya dengan toilet jongkok yang mungkin biasa dipesan. Nah, tetapi memang informasi tentang universal design untuk arsitektur, informasi tentang bagaimana melaksanakan pendidikan inklusi, itu tidak sampai ke ASN ini, tidak sampai di kabit, tidak sampai di kepala dinas. Sehingga dalam mendesain rencana itu ya tidak terpikir bahwa semua anggaran ini bisa disesuaikan. Yang penting memang ilmu-ilmu tentang disabilitas khususnya yang praktis itu bisa diketahui oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau terkait, makanya kadang saya berpikir ini kaitannya dengan politik anggaran kah atau harusnya politik pengetahuan ini? Kalau dia berkaitan dengan politik anggaran, ya memang ada kontestasi di situ bagaimana merebut uang ini untuk kepentingan aksesibilitas misalnya, untuk kepentingan pengadaan reasonable accommodation di berbagai layanan, jadi layanan disabilitas. Atau ini cukup memasukkan pengetahuan baru, praktek baru dengan desain yang tidak rumit, mudah dipahami, maka itu sudah bisa mempengaruhi cara dinas-dinas mendesain anggarannya atau mendesain program kerjanya. Kadang saya berpikir, tapi pengalaman kemarin sepertinya ini berkaitan dengan politik pengetahuan, bukan politik anggaran. Karena tadi itu yang saya sebutkan di awal, sepanjang 4 prinsip itu dipakai oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, partisipasi, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan kolaborasi itu terjadi, maka kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saya mengambil contoh, Bapeda Kota Makassar itu berusaha melakukan keempat hal itu. Dan hanya adalah RAD yang lahir dari kerja dari berbagai dinas, kemudian organisasi disabilitas dan organisasi masyarakat sipil yang concern pada pengelolaan anggaran dan transparansi ya. Nah, itu sudah kerja yang cukup bagus menurut saya. Mungkin itu dulu, Mas Jenny. Ya, menarik ya. Politik pengetahuan, kemudian upaya membangun kesadaran. Kalau kita lihat dalam konteks makro, misalnya satu evaluasi yang saya sempat dengar dari mana ya waktu itu, bahwa penyerapan anggaran kita itu di mayoritas daerah itu masih lebih banyak untuk belanja pegawai gitu. Artinya kalau itu kemudian digeser spendingnya kepada belanja non pegawai, artinya sebenarnya ada ruang di mana pengalokasian anggaran itu kemudian juga kalau dalam konteks politik anggaran dirasa tidak prioritas, tapi kemudian ada ruang untuk kemudian membangun keberpihakan penganggaran yang lebih baik juga gitu. Tapi kembali lagi agaknya memang politik pengetahuan, kemudian membangun kesadaran itu hal yang membutuhkan porsi pemikiran
pemikiran dan porsi usaha yang sangat besar untuk dilakukan ke depan. Nah, ini kemudian saya mau bergeser ke sebenarnya bukan topik yang lain, tapi sangat berkaitan dengan ini. Nah, di awal tadi kita sudah diskusi soal fenomena diskriminasi dalam hal ketenagakerjaan terutama yang masih terjadi di tengah regulasi yang sebenarnya semakin menguat. Kemudian tadi beberapa hal yang kira-kira harus dilakukan sebagai perbaikan ke depan ini sudah dimunculkan. Nah, salah satu regulasi yang lahir belum lama ini adalah Perpres 68 tahun 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Nah, ini yang saya baca nama Uda Antoni dan nama Mas Ishak juga ada di salah satu dua nama yang lolos seleksi administrasi. Nah, dalam konteks situasi seperti ini sebenarnya peran-peran seperti apa nanti yang kira-kira bisa dioptimalkan oleh Komisi Nasional Disabilitas dalam berkontribusi menjawab permasalahan-permasalahan ini. Karena ya seperti kita diskusikan tadi ini kok justru malah semakin mengemuka di tengah regulasi yang semakin menguat. Kemudian juga bukan hanya di sektor pekerjaan ya sebenarnya. Kita tadi belum mendiskusikan, tapi di sektor pendidikan misalnya juga masih muncul upaya-upaya misalnya persyaratan-persyaratan yang berpotensi kemudian diskriminatif atas dasar disabilitas gitu. Jadi kira-kira gimana nih dengan terbentuknya KND nantinya, di mana dia sebenarnya nantinya akan berperan dalam berkontribusi mengeliminasi hal-hal ini. Mungkin udah Antoni dulu. Terima kasih Mas Joni. Ya, ya sebagaimana kita ketahui bersama peran strategis ya yang harus dijalankan KND sebagai lembaga non struktural dan independen terkait ya dengan tugas dan fungsi pemantauan ya atau monitoring ya, kemudian evaluasi dan kemudian advokasi, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini sebagaimana tercantum pada pasal 4 ya Perpres 68 tahun 2020 itu. Nah, menurut saya sebagai bagian ya dari 3 peran strategis tadi, KND juga perlu mendesain ya bagaimana mekanisme komplain yang efektif dan aksesibel ya dari daerah hingga ke pusat, dan kemudian juga mampu untuk follow up ya dan memberikan solusi yang applicable dan binding ya, mekanisme investigasi dan public hearing itu akan menjadi penting menurut saya ya, perlu dibangun bersama, difikirkan bersama oleh teman-teman siapapun nanti yang terpilih menjadi komisioner. Nah, terkait follow up complaint ini, mekanisme follow up complaint ini mungkin ya yang saya bayangkan KND nanti dalam proses berjalannya mungkin akan mirip ya dengan Disability Royal Commissions di Australia. Nah, ini lembaga ini independen dari pemerintah dan bertugas melakukan investigasi dan public hearing terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak disabilitas dan kemudian memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah tentang kebijakan apa yang harus diambil. Nah, dan rekomendasi tersebut sifatnya memang binding ya, sehingga harus dijalankan. Itu menurut saya dulu mungkin Mas Joni. Mas Ishak, kalau menilik perpresnya, saya tidak menemukan ada yang menjelaskan soal misalnya bahwa dia punya wewenang untuk memberikan rekomendasi yang sifatnya binding misalnya. Kemudian nah itu gimana strateginya kira-kira dengan apalagi kalau dibanding dengan misalnya
katakanlah ombudsman atau Komnas HAM yang kalau ombudsman punya peran mediasi misalnya, itu eksplisit dia tercantum di situ. Nah, KND dengan hak yang ada di tugas yang ada di pasal 4 dan pasal 5 itu kira-kira penerjemahan dan strateginya akan seperti apa ya dengan kaitannya dengan tadi memonitor dan menindaklanjuti gitu. Yang ini saya rasa sangat penting dan menjadi tugas urgent gitu, bukan hanya strategis tapi urgent saya rasa. Gimana nih Mas? Saya rasa yang pertama-tama itu yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan keberadaan KND ke seluruh perangkat pemerintah mulai dari Merauke sampai Aceh, diperkenalkan, sosialisasikan, dan kalau dia kendaraan dia harus dicunap nanti supaya bisa lari kencang. Ada satu poin Mas Joni yang saya kira berkaitan dengan pertanyaan Mas Joni, yaitu kemungkinan KND membangun kerjasama. Nah, ini KND perlu dan harus melakukan atau menyiapkan, membangun MOU dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk sama-sama mengupayakan pemenuhan hak-hak disabilitas itu. Bagaimana isi MOU itu dan bagaimana rencana-rencana selanjutnya selama kepengurusan KND itu yang perlu dibicarakan bersama. Jadi saya ini sangat strategis untuk membangun kerjasama. Kalau pakai misalnya pakai strategi pergerakan, kami juga melakukan metode MOU itu. Misalnya skalanya kecil di desa. Bagaimana organisasi kami turut memastikan pemenuhan hak disabilitas itu dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, pertama-tama melakukan MOU dulu. Kemudian dari MOU itu kami tahu ini regulasi tentang disabilitasnya seperti apa kalau diterapkan di desa. Lalu apa yang pemerintah desa perlu lakukan sesuai dengan fungsinya, misalnya fungsi pemerintahan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembinaan, fungsi pembangunan. Nah, dari keempat fungsi itu apa yang bisa dilakukan? Kemudian hadirlah rencana-rencana untuk itu, dan variasi program kerjanya banyak. Bisa pembentukan kelompok difabel, pembinaan kelompok difabel, pemberdayaan kelompok difabel, perbaikan layanan inklusif di desa, memastikan difabel memiliki NIK, dan seterusnya. Nah, itu contoh kecil bagaimana MOU bisa dibangun dan memastikan ya KND ini kan berasal dari anggota-anggotanya mestinya punya jaringan luas dengan disabilitas, menghubungkan pemerintah-pemerintah daerah ini dengan organisasi-organisasi disabilitas dengan berbagai expertise atau kepakaran itu atau konsentrasi itu akan sangat penting bagi daerah memulai melaksanakan upaya pemenuhan hak-hak disabilitas. Dan saya perlu juga memprioritaskan wilayah-wilayah timur yang jauh ini menjadi satu prioritas untuk di mana KND bisa menjalankan fungsinya dalam hal pemantauan dan advokasi. Gitu, Mas. Prioritas. Ini menarik ini. Dan saya kira ini jadi kunci nih prioritas karena saya membayangkan sebagai lembaga yang baru dan ada harapan besar begitu ya dari setiap banyaknya permasalahan PR yang harus dikerjakan, itu tentu dia kemudian punya bukan beban tapi kemudian tuntutan atau daftar
PR yang cukup banyak untuk kemudian dikerjakan. Nah, uh, uh, lalu saya ingin ke Uda Antoni nih. Kira-kira saya ingin bertanya sebenarnya kalau bicara tentang prioritas itu, kira-kira kalau ada misalnya 3 hal yang hendak diprioritaskan itu kira-kira apa ya prioritas Komisi Nasional Disabilitas ini 3 prioritas yang urgent untuk kira-kira diselesaikan dalam awal-awal pembentukannya gitu katakanlah 1 tahun pertama. Tapi selain pertanyaan itu, saya mungkin juga ingin dielaborasi lagi tadi soal Disability Rights Commission ya, udah Anthony ya, yang di Australia. Iya, Disability Disability Royal Disability Rights Commission. Jadi ini ya sama dengan KND ya, cuma karena dia bertanggung jawab ke Prime Minister, jadi ini juga bagian dari bentuk pemerintah di Australia, jadi mereka menyebutnya dengan Disability Royal Commission. Mereka cuma 5 orang ya kalau nggak salah, maka kita lebih maju nih 7 orang 7 ya. Orang ya. Dan mereka cuma 2 orang disabilitasnya malah. Oh. Okay. Ya cuman jadi memang dalam hal itu kita lebih baik ya. Oh ya, dari soal komposisi menurut saya ini bisa dibandingkan dengan Disability Royal Commission, kita ya lebih baik, artinya lebih banyak komisioner disabilitasnya ya dibanding di Royal Commission itu hanya 2 ya. Tapi yang keputusan atau hasil investigasi kemudian public hearing, jadi sebagian besar kegiatan Disability Royal Commission ini memang banyak melakukan investigasi ya, ketika ada komplain, pengaduan ke mereka langsung melakukan investigasi, public hearing, dan kemudian solusi yang dihasilkan itu ya memang sangat binding ya, artinya mengikat ya ke semua kementerian atau lembaga terkait untuk kemudian menjalankannya. Nah, ya sebelum masuk ke tadi Mas Joni 3 agenda prioritas ya. Ya saya juga ingin menyampaikan nih ya Mas Joni. Jadi dibentuknya KND ini ya kita akui ya memang perintah undang-undang ya. Namun tidak berarti juga hadirnya KND ini sebagai panacea ya atau obat paling mujarab lah ya untuk kompleks begitu kompleksnya isu dan permasalahan disabilitas di Indonesia. Nah, kita pahami bahwa sejak awal KND ini digagas itu kan disiapkan sebagai sarana sebenarnya, bukan sebagai target akhir ya. Sarana untuk mempercepat perubahan di dalam birokrasi dan diharapkan mampu membuat berbagai terobosan yang goalnya adalah pemenuhan hak disabilitas dengan mengutamakan prinsip meaningful inclusion dan full participation. Nah, kemudian peran dan kerja advokasi, aktivis dan organisasi disabilitas baik di pusat maupun di daerah untuk terus mengawal, mengevaluasi, memantau dan memberikan masukan-masukan kebijakan ke pemerintah daerah justru lebih penting ya untuk terus konsisten dan semakin dikuatkan. Nah, bahkan ya sangat diperlukan juga untuk tentunya nanti juga dapat mengawal ya, memantau, mengkritisi dan memberikan masukan untuk kerja KND 5 tahun ke depan ya, agar bisa sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Ya memang tadi Mas Joni sampaikan ya, sebagai lembaga baru ya dan akan berjalan untuk pertama kalinya ya, saya pikir hal pertama yang perlu diprioritaskan tentunya adalah merumuskan rencana strategis ya dan program kerja baik untuk 5 tahun ke depan maupun 1 tahun pertama. Nah, itu yang pertama prioritasnya. Kemudian prioritas kedua, KND harus segera membangun sinergisitas ya dengan semua kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah ya, seperti tadi disampaikan oleh Daeng ya, mungkin juga melakukan MOU atau semacamnya dengan pemerintah daerah. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga ini KND harus mampu bersinergi ya dan berkolaborasi dengan teman-teman di pergerakan ya, dengan aktivismenya yang sangat dinamis ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, dalam 1 tahun pertama ya KND juga diharapkan mungkin dapat melakukan reinvestigasi dan kemudian menghasilkan solusi yang berkeadilan ya untuk
kasus yang dihadapi oleh saudara kita Alde dan Baihaqi, ya jika proses yang saat ini sedang berjalan nanti belum memberikan hasil juga. Mungkin itu Mas Joni dari saya. Ya, terima kasih udah. Saya sangat tertarik dengan tiga agenda prioritas tadi. Terutama yang ketiga ini saya rasa sangat dinanti oleh sebagian kawan-kawan pergerakan gitu, karena kita dengar di berbagai grup diskusi misalnya seolah-olah semua upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong kasus-kasus yang terproses itu sepertinya juga berhenti dengan hasil yang tidak ada jawaban pasti begitu. Mas Ishak mungkin kalau nanti saya terpilih dengan Uda Antoni, ya saya ikut Uda Antoni aja. Misalnya Renstra ya. Nah itu di dalam penyusunan Renstra itu ada satu fase namanya brainstorming. Nah di brainstorming ini saya ingin presiden ikut. Jadi kita sama-sama brainstorming, melibatkan kawan organisasi penyandang disabilitas berat dan juga terutama organisasi-organisasi yang selama ini kurang diperhitungkan dalam perbincangan soal disabilitas. Tapi yang paling utama harus hadir itu adalah presiden dan menteri-menteri yang terkait untuk brainstorming, benar-benar brainstorming. Lalu kemudian ya menghimpun rencana, membaca sama-sama fenomena disabilitas yang kita hadapi dan kemudian menyiapkan rencana tindakannya. Itu juga sekaligus untuk memastikan bahwa KND ini bisa berhubungan langsung dengan presiden dan karena bertanggung jawab kepada presiden. Jadi kalau mau bertanggung jawab ke presiden, ya paling awal ngobrol dengan presiden, brainstorming dengan presiden, dan setelah itu jadi rencananya disampaikan kembali. Nah, kemudian yang perlu adalah menyampaikan hasil pembacaan fenomena disabilitas itu ke publik, dan berdasarkan itu menetapkan sasaran prioritas ya, yang diurut berdasarkan tahun misalnya, mana yang paling urgen itu yang dikerjakan lebih dulu. Jadi apa yang paling urgen itu belum bisa diputuskan sekarang ini, nanti setelah brainstorming dan duduk sama satu perencanaan itu dilakukan. Kalau dari segi pengetahuan saya dan dengan kawan-kawan yang cukup intensif, hal-hal yang prioritas itu sudah terbersit lah. Salah satunya adalah mungkin bukan lagi regulasi ya, karena regulasi sudah cukup aman lah saat ini jumlahnya dan cakupan kepengaturannya. Yang utama adalah bagaimana melakukan reedukasi dan reformasi birokrasi dalam hal pemberian layanan inklusif. Karena tanpa kemampuan institusi pemerintah untuk memberikan layanan bagi disabilitas, itu juga ya absurd juga. Jadi beban yang diberikan dalam regulasi tapi tidak mampu ditangani oleh organisasi. Tapi tugas kita sebenarnya ini ya bukan membenahi, punya perspektif, punya acuan-acuan dalam proses pembenahan itu. Ya, misalnya soal unit layanan disabilitas atau prinsip-prinsip dalam memberikan layanan, etika disabilitas dan seterusnya. Itu yang akan kami lakukan misalnya untuk memastikan institusi bisa menjalankannya. Tapi yang paling penting kemudian yang ketiga itu adalah soal ya di publik ini sebenarnya. Dan konfrontasi pemikiran di ranah publik. Jadi KND juga akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ya sederhana, bisa diproduksi massal, bisa dikerja kolaboratif untuk kemudian memberikan warga ke banyak orang bahwa
perspektif misalnya medik, sakit dan seterusnya itu tidak bisa lagi dipertahankan, tapi ada hal-hal yang perlu kita ubah dalam cara berpikir. Nah itu saya kira tiga prioritas saya, Mas Joni. Oke, terima kasih. Wah, ini menarik ini. Sudah kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Ya, saya kira yang tadi tambahan Mas Ishak yang poin terkait dengan edukasi produksi pengetahuan itu juga poin penting yang menjadi tugas prioritas gitu ya. Meskipun kemudian dengan jumlah yang 7 orang mungkin kemudian perlu dipikirkan soal misalnya gimana strategi menjangkau secara massal gitu, yang itu pasti akan nanti menjadi pembicaraan lebih jauh pada saat mengkonkretkan rencana strategis gitu. Nah, pertanyaan saya yang terakhir barangkali ini soal ini kolaborasi dengan jaringan atau pergerakan aktivis difabel yang tadi oleh Uda Antoni juga sudah cukup disinggung sebagai agenda yang ketiga sebagai bagian dari strateginya KND gitu. Dengan terbentuknya KND ini kira-kira bagaimana kemudian relasi dan kolaborasinya dengan jaringan aktivis dan organisasi difabel yang ada. Artinya seperti apa kemudian relasinya ke depan dan bagaimana jaringan aktivis dan organisasi difabel ini bisa memperkuat dan mengoptimalkan keberadaan KND. Siapa dulu nih? Saya dulu mungkin. Ya, udah silakan. Oke. Ya, disahkan Mas Joni, disahkannya Perpres 68 2020 dan hadirnya KND seperti sekarang ini ya terlepas dari aspek administratif yang mungkin tidak sesuai harapan sebagian teman-teman, ya itu adalah buah dari pergerakan kita ya, dan harus menjadi momentum perjuangan bersama selanjutnya. Kita tahu ya tidak kurang-kurang ya usaha yang sudah dilakukan berbagai unsur pergerakan kita selama ini yang sudah sejak lama mengkritisi ya dan memberikan masukan ke pemerintah agar KND dapat menjadi semacam Human Rights Institute ya yang betul-betul independen, baik melalui tulisan, press release, konferensi pers, audiensi, FGD, diskusi-diskusi virtual dan lain-lain. Nah, proses pembentukan KND sesuai Perpres sekarang terus berjalan. Nah, dan kemudian jika ada teman-teman dari pergerakan memutuskan berpartisipasi dalam proses seleksi komisioner KND ini, ya mudah-mudahan tidak dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan atau ideologi pergerakannya sudah luntur gitu ya. Tapi partisipasi ini karena ya kami saya Daeng dan teman-teman lain juga ingin ya mencoba melanjutkan perjuangan kita bersama dari dalam sistem ya. Jadi menurut saya secara strategi gerakan malah perlu terus ya dikuatkan untuk teman-teman di aktivisme berjuang dari luar sistem ya untuk memberikan support secara konsisten ya untuk 7 orang teman-teman yang terpilih nanti yang berjuang dari dalam sistem. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di forum masyarakat pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas atau formasi disabilitas. Nah, ini contohnya ya dengan menghasilkan panduan evaluasi dan indikatornya. Nah, saya pikir ini adalah salah satu contoh bentuk support yang sangat dibutuhkan ya untuk kerja KND nanti. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ya ini juga mungkin jadi closing statement ya saya ya, Mas Joni, KND tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya support yang konsisten dan terus-menerus dari pergerakan. Jadi berhasil tidaknya KND nanti akan sangat bergantung kepada dukungan dari teman-teman di pergerakan ya, baik dengan bentuk support dalam pengawalan, pemantauan dan juga sumbangan-sumbangan pemikiran dan lain-lainnya. Begitu Mas Joni, terima kasih. Terima kasih udah. Mas Ishak, ada
Iya, Mau ditambahkan? kalau dinamika sejarah di disabilitas atau sedangkan difabel di Indonesia eh, sering menunjukkan situasi-situasi seperti itu ya, perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang akan satu program atau satu kebijakan, dan itu wajar-wajar saja. Saya menganalogikan seperti ini. Dalam perjalanan kita bersama organisasi maupun jaringan pergerakan kita, kadang-kadang kita bertemu di persimpangan. Dan dalam pertemuan di persimpangan itu ada kalanya kita sedang capek, kita sedang senang, atau kita tidak senang dengan sesuatu, lalu melampiaskan ke teman, atau pas tidak sedang cocok. Tapi kemudian berjalan lagi, lalu ketemu di persimpangan berikutnya, ya suasananya berganti, saling support, dan seterusnya. Jadi ada ketidaksepahaman, ketidaksepakatan, bergulirnya terus proses penyeleksian KND ini atau pendirian KND ini, itu hal yang wajar dalam pergerakan difabel. Yang tidak wajar itu kemudian sebenarnya kalau ada yang berpikir bahwa orang pergerakan yang masuk dalam proses penyeleksian KND sebagai oportunis, itu yang keliru. Saya menghubungi 3 aktivis perempuan difabel, dan ketiga-tiganya itu menolak memberikan rekomendasi. Tetapi tidak terucap pikiran atau ucapan yang mengatakan bahwa saya ini oportunis dalam KND itu. Tapi penolakannya itu adalah komitmen bahwa mereka sepaham dengan KND ini ada persoalan di dalam proses ini. Karena ada selentingan yang saya dengar bahwa sebagian atau beberapa aktivis menyatakan aktivis difabel yang mendaftar di KND itu sebagai orang oportunis, mau main di pemerintahan. Tidak, proses pencalonan ini, keinginan untuk mencalonkan itu adalah hasil obrolan kawan-kawan sesama aktivis dan support untuk menyiapkan pilihan-pilihan yang cukup beragam dalam kapabilitasnya. Karena kalau tidak seperti itu, ya banyak free rider yang bisa masuk dengan mudah kalau lawannya tidak berat-berat gitu kan. Ya. Betul. Nah, dalam konteks relasi ke depan dengan gerakan difabel ini gimana, Mas, kira-kira? Artinya baik-baik saja menurut saya. Artinya gini, banyak dalam konteks, artinya cara strategi apa yang kemudian bisa kemudian berubah gitu, atau kemudian bisa diperkuat dengan lebih baik gitu dengan adanya KND. Nah ini KND itu di satu sisi dia adalah ruang kontestasi baru. Di sisi lain dia juga adalah kendaraan untuk menjangkau, mendekatkan pemerintah ke wilayah-wilayah layanan dalam pemerintahan daerah misalnya. Nah, sebagai kendaraan yang bisa dipakai oleh aktivis yang sedang berlibur di organisasinya kemudian mendapatkan job di negara, itu akan saya merasa akan sangat penting dan baik bagaimana negara kemudian menjangkau organisasi-organisasi gerakan daerah dan membangun komitmen bersama untuk melakukan pemantauan-pemantauan lokal. Karena saya melihat begini, beberapa organisasi pergerakan itu di daerah-daerah terutama itu seperti bekerja sendiri dan tidak terkoneksi dengan organisasi-organisasi pergerakan yang sudah established atau sudah kuat kapasitasnya. Mereka sangat merindukan agar untuk bisa berkolaborasi menjalankan fungsi-fungsi memantau pemenuhan hak kawan-kawan di daerah.
Nah, kalau kendaraan ini bisa gesit, lincah, main jauh-jauh gitu ya, itu akan baik sekali relasi antara komisi dengan pergerakan. Dan juga menurut saya ada sejumlah jaringan pergerakan yang juga terbangun ya. Salah satu formasi disabilitas, tapi ada juga agenda, ada ya isu-isu anak dan perempuan, adat. Kayaknya mulai juga ramai dibincangkan ini hubungan PSDA dengan disabilitas. Itu semua ada jaringan-jaringan yang mungkin perlu didatangi dan main-main dengan mereka. Ya, artinya dari apa yang disampaikan Uda Antoni dan Mas Ishak itu yang saya bayangkan memang satu sisi gerakan difabel akan menjadi mata, telinga dan barangkali tangan untuk kemudian melakukan pemantauan daerah dan mensuplai KND dengan informasi-informasi dari hasil pemantauan yang dilakukan. Tapi di sisi lain kemudian KND ngambil peran sebagai penghubung begitu kira-kira yang saya bayangkan ya antara apa yang dilakukan di daerah yang tadi Mas Ishak resahkan sebagai seolah-olah bekerja sendirian dan tidak terkoneksi gitu dengan pengambilan keputusan, jantung pengambilan keputusan itu gitu. Oke. Ini sangat berharga dan semoga ini juga memberikan gambaran kepada terutama teman-teman kita di berbagai daerah yang mungkin tidak terlalu banyak terinformasikan begitu ya oleh pemikiran-pemikiran teman-teman aktivis difabel tentang KND. Karena saya rasa informasi yang beredar gitu kan lebih banyak ada ragam pendapat, ragam pemikiran yang kemudian sepertinya kalau di berbagai forum diskusi grup gitu sepertinya malah justru tidak terlalu banyak dibicarakan gitu. Karena orang mungkin wah nanti beda pendapat nih udah nggak seret nih. Jadi justru karena itulah ini diangkat di channel ini supaya pemikiran-pemikiran yang tersimpan itu bisa tersampaikan gitu. Proses seleksinya semoga berjalan lancar ya nanti udah Antoni dan Mas Ishak. Amin, Mas Joni. Amin. Jadi sama-sama kita pantau, kita kawal dan semoga menghasilkan yang terbaik lah. Terima kasih banyak Mas Ishak dan Uda Antoni untuk diskusi kita. Dan kepada teman-teman yang menonton, terima kasih sudah beratensi di channel ini. Yang baru mampir silahkan subscribe. Kalau dirasa bermanfaat silahkan like, komen, masukan teman-teman, dan silahkan share seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih udah Antoni dan Mas Ishak. Minta maaf kalau ada yang kurang. Sama-sama Mas Joni. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Terima kasih dan salam inklusi. Salam inklusi. Salam inklusi.